Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Cakra di channel tutorial Makelar Edjan. Tentunya channel dimana kita belajar bersama menangani permasalahan TV, LCD LED, plasma, dan lain-lain guys. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita kali ini membahas tutorial cara perbaikan ya. Di depan kita ini ada TV LED Toshiba serinya 32PU200EJ dengan kerusakan layar blank guys ya. Kita akan coba nyalain dulu gimana permasalahan awalnya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Kali ini Cakra bagikan untuk Anda pemula dan untuk teman-teman teknisi. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit referensi untuk Anda perbaikan TV LCD LED ada di rumah guys. Oke. Oke, kita akan coba nyalakan dulu guys ya. Ini permasalahan awalnya. Oke, TV sudah on ya. Nah, backlight sudah nyala ya. Terus kita cek. Nah, di sini blank gini guys ya. Kalau kita ketok-ketok secara perlahan ini, layarnya ada kilat-kilatan ya. Ditandakan untuk jalur backlight ini aman ya, atau lampu backlight ini aman guys. Oke. Ini bisa jadi layar yang bermasalah atau komponen-komponen yang lain ya, yang bermasalah ya. Kita akan coba cari penyebabnya. Tetap di sini aja bareng Cakra, ojo loli ngopi. Tentunya masih di tutorial Makelar Edjan. Oke guys, lanjut lagi di tutorial Makelar Edjan. Oke, setelah kita bongkar ya, ini isi dari TV LED Toshiba 32PU200EJ ya. Oke. Ini bentuk power supply-nya guys ya, seperti ini. Oke, ini daerah mainboardnya gini. Ini tuner fenomenal ya, yang biasa dicari ya, G221 ya. Ini biasa dicari karena ini harganya lumayan ya. Oke, ini jenis mainboardnya PU 200 ya. Kita akan coba ukur-mengukur dulu di mana permasalahan awalnya ya, sehingga TV ini menjadi blank ya. Oke, kita akan coba bongkar dulu ini. Selepas itu kita bongkar di sini. Untuk penutupnya plastiknya ini ya. Oke, kita buka semua, kita ukur-ukur di daerah tikon yang ke panel. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel kami dulu guys ya, dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya di channel ini guys. Semoga sedikit ilmu yang coba Cakra bagikan untuk Anda bisa berguna untuk Anda ya, tentunya menjadi salah satu ladang amal jariah guys. Oke, langsung kita membongkar dan dilanjutkan dengan tahap pengukuran. Oke guys ya, ini penampakan dari tikonnya ya. Jadi dia menggunakan layar Cime ya guys ya. Oke, kita akan coba cek tegangan PCC nya di mana permasalahannya. TV blank ini juga bisa diakibatkan dari fuse ya, dari sekring. Untuk PCC dari mainboard ya yang menuju ke tikon itu putus ya. Tapi setidaknya rata-rata kalau fuse itu putus atau sekring itu putus, bisa diakibatkan dari ada IC yang pecah atau short ya guys ya, atau juga pengaruh dari lainnya guys ya. Oke, jadi jangan diasumsikan bahwa layar blank itu hanya fuse saja yang putus ya, atau bisa juga dari hanya di tikon aja ya, bisa juga dari mainboard ya pengaruhnya. Kalau seandainya tegangan PCC out dari mainboard itu tidak ada ya, ada berapa kasus penyakitnya tuh hanya di mainboard ya, seperti ada beberapa kasus yang lalu ya. Tapi ini
jenis ini banyak sekali permasalahan layar blank ya untuk 32PU200 ya. Oke, kita akan coba mengukur dulu daerah mana yang bermasalah. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Cakra bagikan di kali ini guys. Oke, kita siapkan dulu alat pengukuran. Oke, langsung tahap ke pengukuran. Oke, kita coba nyalain dulu unitnya. Nah, ini kita nyalakan dulu ya. Ini multinya kita taruh di bawah ya. Nah, ini backlight sudah nyala guys ya. Nah, ditandakan bahwa TV itu sudah nyala ya. Terus kita cek dulu awalnya. Di sini ada fuse ya. Nah, di sini ada fuse sekring. Ini dari mainboard ya, tegangan utamanya ya. Oke, ini 12,42 ya, 12 volt. Terus di out dari sekring ini atau fuse tetap ya. Berarti bisa dipastikan untuk sekring ini ya, untuk fuse ini aman guys ya. Oke ya. Kita akan coba tegangan-tegangan seperti VDD ya di sini. Nah, di sini ada 3,3 volt untuk VDD ya. Oke, terus kita cek di sini. Kita akan cek di daerah ini. Di sini biasanya 3,3 ya. Nanti dia turun tegangan menjadi 1 komaan guys ya. Oke ya, kita akan cari di sini. Nah, ini untuk tegangan V-core-nya 1,2 volt ya. Oke, berarti ini ada aman ya. Oke, terus kita cek untuk tegangan VDA ya, atau dengan kata lain ini AVDD ya, atau VAA ya. Oke, kita cek di sini tegangannya. Nah, ini 0. Gitu juga di sini. VAA ini kata lainnya AVDD ya. Nah, oke ya. Nah, ini 0 volt ya. Nah, ini untuk tegangan input menghasilkan tegangan VGA dan VGL. Di sini VGH-nya kita cek. Tegangan VGH-nya. Oke, di sini 0 volt juga. Terus di sini ada tegangan VGL-nya. Ya. Kita akan cek juga 0, yang harusnya minus ya. Jadi kita coba cek yang lain sini. Nah, ini tidak ada ya untuk tegangan yang lain guys ya. Oke. Nah, kita akan coba dulu. Biasanya kalau penyakit ini awal mulanya kalau seandainya VGH dan VGL ini bermasalah, kita pastikan dulu apakah jalur AVDD ini tidak short ya. Karena biasanya kalau jenis-jenis CMO ini ya, Cimei, kalau jenis Cimei ini biasanya rata-rata itu jalur AVDD-nya short guys ya. Oke, kita untuk pastikan dulu, kita matikan dulu, terus kita ukur salah satu dari VGH atau VGL ini. Biasanya kalau tegangan AVDD ini bermasalah, tentunya tegangan VGA dan VGL ini ya, VGA dan VGL ini bermasalah guys ya. Nah, kita akan coba matikan dulu. Kita akan cek di sini. Biasanya kalau VDD ini bermasalah, ada tegangan yang sempat keluar, habis itu langsung drop ya. Kita akan buktikan ya, apakah memang jalur AVDD atau IC CMO ini 501 ini ya yang bermasalah guys ya. Jangan pastikan dulu untuk IC ini bermasalah ya. Kita coba dulu tegangan yang lain, pastikan. Karena semuanya bisa terjadi ya kalau layar short ya, atau jalur short aja, nanti tegangan untuk tegangan VGH sama VGL itu serta tegangan yang lain itu tidak akan keluar guys ya. Oke, kita akan coba matikan dulu. Oke, nah terus sini kita coba pastikan untuk tegangan VGL ya. Nah, ini tegangan VGL. Nanti kita coba nyalakan apakah dia naik atau enggak ya. Coba nyalain guys ya. Ini perhatikan, ini tegangan VGL ya. Nah, ini ya VGL. Ya, coba nyalain. Nah, kita cek tegangan VGL. Nah, itu guys ya. Jadi ada minus langsung drop ya. Nah, bisa dipastikan untuk tegangan AVDD itu bermasalah ya biasanya guys ya. Mudah-mudahan ya. Kita akan coba cek dulu kapasitor-kapasitor, resistor-resistor. Ada transistor, ada IC juga ya. Kalau tidak salah ini jenisnya MOSFET ya.
Nanti kita akan cek ya untuk tegangan AVDD apakah benar ada jalur yang short. Jadi untuk tegangan itu tidak keluar guys ya. Oke, kita akan coba satu persatu kita ukur gimana permasalahannya ya. Oke guys, kita langsung lanjut pengukuran ya. Kita akan coba mengukur dulu. Ya, kita pastikan dulu. Biasanya ini jalur ini ya. Ini VDA ini sama dengan VAA ya. Dan kata lain ini jalur AVDD ya. Kita akan coba ukur di sini. Saya menggunakan buzzer ya. Buzzer ya untuk memudahkan kita pengukuran ya. Kita akan coba. Nah, ini kapasitor ya. Nah, ini short ya. Biasanya nah ini short ya. Kita bolak-balik ini short. Kita akan coba di sini ada 4 kapasitor di jalur di AVDD ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini ya. Nah, ini short guys ya. Ini sepertinya short ya. Mudah-mudahan jalurnya tidak short, hanya kapasitor yang bermasalah ya. Kita akan coba lepas-lepas ya. Salah satu ini. Mungkin semuanya akan kita coba lepas sampai didapati jalur AVDD 17 volt, 15 sampai 17 volt itu aman guys ya. Karena tadi tegangan VGL ini timbul sesaat ya. Nah, jadi bisa dipastikan dari pengalaman yang biasa kita kerjakan jalur AVDD itu ada bermasalah ya. Oke. Kita akan coba lepas dulu. Ya, seandainya Anda punya solder uap, disilakan ya untuk teman-teman. Tapi kalau nggak ada, Anda bisa menggunakan plug ya. Plug juga timah sedikit ya untuk melepas di berapa kapasitor ini. Terus itu kita ukur kembali guys ya. Oke, kita pancing dulu di daerah yang sini dulu ya. Coba lepas dulu di daerah sini. Nanti kita lepas terus kita ukur kembali apakah masih short ya. Jadi tidak semua layar blank itu diakibatkan dari IC bermasalah ya guys ya. Bisa atau dari kapasitor atau juga dari resistor-resistor yang putus ya, atau dari fuse juga yang putus ya. Oke, kita akan coba lepas dulu salah satu ini guys ya. Ini kapasitor. Kita pancing dulu pakai flux karena ini solderannya agak-agak keras ya. Oke. Nah, ini sudah kita lepas ya. Salah satu. Kita coba ukur dulu apakah masih short di jalurnya. Kita coba cek kapasitornya. Tanda ya. Nah, ini dada ya. Kita cek lagi. Nah, ini masih short guys ya. Kita akan cari. Kita akan coba lepas lagi satu kapasitor yang di sini guys ya. Ini agak susah ya karena memang oke, udah kita lepas. Kita akan coba ukur apakah masih short. Ini ya kapasitor yang baru kita lepas yang ini. Oke, kita ukur dulu. Ini. Nah, ini. Nah, jalurnya sudah tidak short guys ya. Untuk jalur AVDD ya. Nah kan, seperti biasa ini penyakitnya guys ya. Kita akan coba pastikan apakah benar kapasitor ini bermasalah. Nah, kita balik. Nah guys ya. Nah, jadi bisa dipastikan ini kapasitor ini bermasalah guys ya. Yang membuat jalur AVDD ini bermasalah ya.
Jadi perlu diperhatikan dulu, jangan langsung mengganti IC apabila bermasalah di layar blank atau sejenisnya ya. Kita akan coba jalur-jalur yang lain ya. Kita periksa dulu. Nah ini, nah kita ukur sudah. Nah ini tidak ada ya, tidak ada short di sini. Kapasitor yang tadi, nah ini nggak short juga ya. Berarti memang bisa dipastikan satu kapasitor ini ya. Nah ini short guys ya. Nah ini yang short tadi. Nah ini jalur, ini kapasitor yang short tadi ya. Oke, kita akan coba pasang kapasitor satunya ini kembali. Oke ya, kita akan pasang kembali. Sini pastikan. Oke ya. Oke ya, itu sudah kita pasang guys. Kita akan coba nyalakan apakah benar tegangannya keluar ya atau tidak, apa masih ada masalah lain ya guys ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan hanya itu yang bermasalah ya. Nah, kita nyalain unitnya. Oke, ini kapasitor yang tadi rusak ya. Oke, bismillah. Nah ini TV sudah nyala, backlight sudah nyala ya. Kita akan cek tegangan PCC nya. Nih PCC nya 12 volt ya. Ini ya. Nah terus kita cek tadi untuk VDA nya atau VDD nya, ini sudah 17 volt guys ya. Kita pastikan di sini VDD juga ya, yang tadi 0 volt. Nah ini 17 volt ya, sudah keluar guys ya. Nah sekarang kita akan lihat di sini VGH nya 30 volt sudah juga keluar. Terus tadi yang timbul sesaat itu tegangan VGL, nah ini ada di minus 8 volt ya. Oke, berarti dengan kapasitor tadi yang bermasalah ya, TV ini sudah hidup. Apakah benar tidak ada masalah lain? Kita akan coba lihat tampilan ya. Bismillah. Alhamdulillah guys, TV blueback-nya sudah ada guys ya. Tadi TV-nya blank sama sekali ya, kita ketok-ketok itu hanya tampilan backlight aja tanpa ada ini. Kita akan coba kasih display. Nah ini ya, ini ada displaynya video ya guys ya. Ini di tampilan video ya guys. Nah berarti benar guys, dengan masalah itu tadi TV yang rusak blank sudah bisa teratasi ya, 32PU 200EJ ya. Oke, sedikit tutorial aja untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Jadi jangan dipastikan bahwa layar blank itu IC bermasalah ya. Bisa jalur AVDD ataupun jalur yang lain yang short ya. Entah dari kapasitor, entah dari resistor yang putus atau fuse yang putus ya. Jadi jangan dipastikan bahwa semua penyakit blank itu penanganannya sama guys ya. Oke, ini aja sedikit referensi aja untuk Anda. Segala resikonya ditanggung Anda sendiri guys ya. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat aja. Terus bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Tentunya masih di tutorial Makelar Edjan ya. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.